The future is now artinya adalah bahwa jika kita berubah di saat mestinya harus berubah, itu kita sudah terlambat. Maka kita harus berubah di saat kita belum dibutuhkan untuk berubah. Bagaimana cara kita bisa melihat bahwa kita harus berubah di saat kita itu belum diminta berubah? Tentu dengan catatan bahwa kita sorry, struggle with my presentation, so I share it again. Oke, nah tentu semuanya tahu bahwa kondisi yang ada sekarang dari dunia ekosistem kesehatan itu selalu berkembang, selalu bertumbuh, dan tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bagaimana nutraceutical ini bisa masuk di pasar dan di ekosistem di kesehatan itu sendiri. Tentu butuh keseimbangan antara dari hulu sampai ke hilir, dan bagaimana kita melihat itu bahwa seluruh riset, seluruh penelitian, seluruh apapun yang kita lakukan itu bisa diterima oleh pasar. Dari scope healthcare, kita coba lihat bahwa ada yang kuratif, kemudian sampai ke ujungnya ke prediktif. Ini yang saya katakan adalah sesuatu yang harus kita antisipasi mulai dari sekarang. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dari sisi servicesnya, bahwa tiga hal ini, kuratif, paliatif, rehabilitatif, kemudian promotif, preventif, dan prediktif, itu selalu ada servis dari asuransi. Kenapa saya katakan demikian? Asuransi adalah suatu institusi, suatu bisnis yang memang adalah mitra terbaik bagi nutraceutical. Kenapa saya katakan demikian? Asuransi adalah bisnis yang tidak ingin ada klaim dari pesertanya. Bagaimana untuk menghindari klaim? Kebiasaan asuransi adalah membuat komunitas-komunitas dia itu care dengan kondisi kesehatan terkini. Dengan demikian, mereka butuhkan produk-produk kesehatan yang bisa menjamin, yang bisa memprediksi, yang bisa membantu kesehatan daripada seluruh komunitas mereka agar tidak menjadi sakit. Makanya ketika kita orang berbicara bahwa industri farmasi itu berbisnis di atas penderitaan orang lain, maka saatnya kita mulai mengubah perspektif itu menjadi marilah kita berbisnis untuk orang lain menjadi sehat. Nah, data-data ini sangat diperlukan. Coba kita lihat secara selintas bahwa sebenarnya herbal dan pasar-pasar dari food supplement itu belum betul-betul kita coba kelola dengan baik. Dari pasar Indonesia, ya saya coba melihatkan data-data dari pasar bahwa healthy product itu didominasi oleh farma yang sampai angka 45%, sedangkan traditional herbal, food supplement, dan kosmetik menyusul di belakangnya. Padahal kalau data di dunia kita lihat, 25% dari medicine all over the world adalah herbal. Jadi memang ini betul-betul harus kita inikan bersama, kita sama-sama bijak melihat pasar ini, agar bagian orang-orang yang di hulu, yang di researcher itu betul-betul melihat bahwa seluruh penelitian mereka itu bermakna untuk orang-orang sebagai customer, sehingga bisa membuat mereka bisa lebih sehat dan mengurangi tingkat kesakitan yang terjadi. Di dunia sendiri pun kita juga melihat bahwa tren global dari kesehatan tersebut memang terlihat bahwa ada peningkatan dari non-communicable disease, kanker, diabetik, tadi juga disampaikan oleh pembicara terdahulu. Nah, tetapi di sisi ini kita juga melihat ke sisi sebelah kanan bahwa increase customer expectation. Artinya apa? Orang-orang customer kita sudah mulai mempunyai ekspektasi yang tinggi. Karena apa? Karena meningkatnya meningkatnya middle class yang ada di Asia terutama, sehingga ini perlu kita antisipasi. Kami dari sisi Hildi, dari sisi perusahaan ataupun sisi bisnis, itu selalu melakukan 3 hal yang dibawa. Baik itu digital innovation maupun di new product development, kemudian juga kita akan fokus on cost control. Ini yang menjadi tantangan kita semua, sehingga apa? Sehingga orang yang dari riset itu betul-betul bisa melakukan product development yang sesuai dengan expectation daripada customer tadi. Dan tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa increase dari non-communicable disease ini betul-betul menjadi perhatian bersama. Saya coba lihatkan dari sisi pengembangan medicine, kita lihat dari grafik yang sebelah kiri, itu mulai penurunan penggunaan obat kimia beralih ke obat bioteknologi. Coba kita lihat dari mulai tahun 2010 sampai ke 2024, in prediksi, itu penurunan dari obat-obat kimia itu jelas terlihat. Sementara peningkatan dari bioteknologi,
penggunaannya juga mungkin meningkat. Tetapi saya coba lihatkan ke sisi sebelah kanan, dari transisi epidemiologi. Dari tahun 90 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan dari penyakit tidak menular dari 37% sekarang menjadi 57%. Nah, ini tergantung kita membijaki bersama. Baik itu dari sisi teman-teman di research and development maupun dari industri-industri yang bergerak di hilir. Kita mau meningkatkan dari sisi farmaseutikal ke arah biologikal itu boleh saja, tetapi yang paling penting lagi adalah dari sisi sebelah kanan bahwa adanya peningkatan penyakit tidak menular yang kita coba lihat dengan penggunaan daripada nutraceutikal. Nah, pasar dari nutraceutikal ini itu sangat menjanjikan. Kita lihat dari tabel sebelah kiri, dari tahun 2018, food, product, and beverage itu mempunyai growth yang paling tinggi di antara seluruh segmen yang lain. Even itu dari produk rokok sendiri yang minus 0,84%. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa ini memang growth dari food and beverage ini di Indonesia itu benar-benar sangat-sangat prospektif. Bahkan jika kita coba komparasikan itu dengan negara-negara lain yang memang dengan segmen lain, food and beverage itu growth-nya sangat tinggi. Nah, kemudian juga sama dari sisi penggunaan dari monthly expenditure for the food and beverage itu lebih kurang 3-5%. 3-5%. Artinya apa? Ini betul-betul sebuah potential market di Indonesia yang cukup tinggi mestinya. Nah, makanya kenapa saya coba balik ke belakang dari sisi yang transisi tadi ada dua pilihan. Kita mau bergerak ke arah bioteknologi dari sisi medisinnya, atau kita mau coba masuk ke nutraceutikal untuk memperbaiki gaya hidup, mengubah gaya hidup para customer. Kenapa demikian? Karena makin tinggi tingkat pendidikan para customer kita, makin tinggi pula lah harapan dia untuk hidup lebih sehat. Ketika seseorang sudah mengatakan ingin hidup lebih sehat, nutraceutikal itu adalah sebuah produk yang sangat-sangat ditunggu banget oleh pasar. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah kita harus clearkan dari sisi produk sampai ke hilirnya. Apa target daripada produk itu sendiri. Untuk itu kita perlu mempelajari seluruh data, seluruh customer behavior, dan segala macam, sehingga nanti riset yang kita lakukan bisa diterima dengan baik di pasar, sesuai dengan customer need-nya. Karena apa? Karena kalau kita melihat bahwa kita berkesimpulan ingin mengembangkan nutraceutikal, kita harus lihat behavior. Kalau kita ingin mengembangkan bioteknologi, medicine, itu memang lebih banyak berasal daripada research and development-nya. Jadi dua sisi ya saya lihat. Kalau kita ingin research and development akan mendrive customer, itu kita akan coba melakukan di sisi bioteknologi. Tetapi kalau kita masuk ke nutraceutikal, itu market drive itu sangat tinggi sekali. Kita harus belajar data dan melihat seluruh kondisi yang ada di market kita. Saya coba menyelang lebih dalam dari data-data untuk market untuk vitamin, produk dietary, dan lain-lain segala macam di Asia ini. Ini betul-betul membuat sesuatu yang menurut kita tuh sangat-sangat penting. Dan ini yang sangat kita harapkan agar produk-produk nutraceutikal ini berkembang lebih baik lagi, agar apa? Agar seluruh customer mulai menggunakan produk-produk ini dengan baik, dan tentu seiring dengan bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hidup sehat itu jauh lebih penting daripada nanti kita sudah sakit baru diobatin. Nah, ini juga falsafah yang dipakai oleh teman-teman di asuransi. Maka di belakang nanti saya akan jelaskan juga bagaimana sih asuransi itu betul-betul nge-drive nutraceutikal ini untuk digunakan oleh komunitas-komunitas mereka. Ini hanya data-data saya sampai setelah kita bicara dari ASEAN, kita coba kemudian masuk ke Indonesia, ini cukup menjanjikan. Nah, kenapa demikian? Ini saya bawa untuk menggambarkan bahwa saya tahu persis bahwa banyak sekali penelitian-penelitian dari university, dari badan-badan riset yang sangat-sangat banyak, tapi mungkin kami dari industri belum bisa menghilirisasi itu. Next step saya berharap ini salah satu lesson learning kita nanti, bagaimana kami dari hilir bisa memanfaatkan hasil penelitian-penelitian dari universitas dan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan tentu di mancanegara. Nah, jadi transformasi dari hal ini sudah dimulai, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kita lihat dari sisi sebelah kiri. Dulu, itu seluruh pharmaceutical company itu menggunakan kekuatan dia. Kenapa? Karena memang waktu itu paradigma yang lama,
orang itu belum masuk kepada bagaimana mereka itu untuk hidup lebih sehat. Sehingga muncul banyak-banyak penyakit segala macam yang bisa itu diobatin dengan melakukan dengan menggunakan perobatan-perobatan yang dari si farmasi. Tadi juga saya lihat presentasi bahwa nutraceutical juga ada klaim untuk mengobati. Tetapi mungkin itu sisi yang berbeda. Saya coba melihat dari sisi nutraceutical bagaimana untuk membantu orang-orang untuk hidup lebih sehat. Nah, di tahun 2030 itu koreksinya saya yakin itu akan berbeda. Ini berdasarkan sumber yang saya ambil dari beberapa sumber bahwa kita coba lihat bahwa treatment and care itu akan menurun. Kemudian preventif, diagnostik, digital health solution itu akan meningkat dengan tingginya, juga sama dengan tech company yang akan memberikan potensial dalam nanti mereka akan menjadi mendominasi di masa depan. Ketika digital solution terjadi, ketika digital ini betul-betul sudah menjadi sebuah lifestyle ataupun kebiasaan atau behavior dari customer, tentu untuk kuratif itu akan mulai berkurang. Karena kuratif itu ada pihak ketiga sebagai konsultannya, dokter. Dokter harus memberitahu ke pasien menggunakan ini. Tetapi ketika kita bicara untuk produk-produk yang nutraceutical untuk bagaimana kita hidup sehat, itu kita langsung ke customer. Jadi bisa langsung dilakukan tanpa ada perantara. Tetapi apakah ini menjadi gaya hidup ke depan? Berdasarkan data yang ada, berdasarkan historical data, current situation yang coba saya lihat, ini ke depan ini pasti akan terjadi. Makanya kenapa saya katakan kita harus berubah mulai dari sekarang, bagaimana para research mulai mengarahkan ke arah sini, walaupun sejatinya, tadi saya bilang bahwa bioteknologi tidak bisa ditinggalkan, tapi peningkatan penggunaan nutraceutical jauh akan lebih meningkat, karena seiring dengan berubahnya gaya hidup, kemudian dari juga kebiasaan-kebiasaan dari seluruh masyarakat. Nah, pada sisi transformation ini, tadi saya sampaikan bahwa individual spending itu menurun, sedangkan secara service di asuransi itu meningkat. Nah, ini dia. Saya akan coba bercerita banyak di sini sedikit terkait dengan asuransi. Coba kita lihat negara-negara yang masyarakatnya banyak menggunakan asuransi, penggunaan nutraceutical itu tinggi. Kenapa itu bisa terjadi? Dari sisi bisnis, asuransi tidak ingin banyak klaim. Nah, dengan demikian, apa yang mereka lakukan? Aktiviti dari asuransi kebanyakan adalah bagaimana mereka komunitas-komunitas dibangun, mereka mengundang orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang punya produk-produk nutraceutical, produk-produk untuk membuat orang itu tetap sehat, juga mengundang praktisi-praktisi kesehatan bagaimana gaya hidup yang sehat. That's why jika di Indonesia nanti, saya yakin sebentar lagi dimulai dengan BPJS seperti ini, asuransi akan mulai menjadi suatu kebiasaan kita bersama. Dengan demikian, akan terjadilah peningkatan penggunaan nutraceutical di-drive oleh teman-teman dari asuransi yang melakukan aktivitas agar seluruh peserta asuransi itu hidup sehat, sehingga klaimnya jadi menurun. Nah, aktiviti yang saya lihat dari teman-teman asuransi itu seperti disampaikan adalah bahwa mereka itu betul-betul menggandeng industri farmasi, industri kesehatan, untuk menawarkan produk dia masuk ke para peserta asuransi. Kalau kita lihat dari satu sisi, kita sudah masuk sebagai peserta asuransi, sudah bayar, tapi sisi lain kita juga membeli produk-produk kesehatan untuk kesehatan kita. Nah, ini terjadi bahwa memang edukasi yang dilakukan oleh teman-teman di asuransi itu betul-betul sangat menjanjikan. Akan lebih bagus misalnya satu ketika para research bekerjasama dengan asuransi untuk memasukkan produk-produknya melalui komunitas asuransi. Ini bentuk bisnis yang berbeda lagi nanti, karena ini yang sangat menjanjikan ke depan. Makanya saya sangat yakin bahwa seiring dengan terjadinya transformasi di dunia kesehatan, terjadi transformasi dari customer, tentu nutraceutical akan menjadi primadona di masa depan. Coba saya lihatkan beberapa hal yang coba dilakukan di preventif di 2020, 2030. Saya coba mengikuti beberapa berita-berita online bahwa ini memang betul-betul menjadi suatu hal yang sangat menjanjikan ke depan. Nah, ini yang bisa dimasuki oleh produk-produk nutraceutical tadi. Itulah kenapa ketika misalnya healthcare industry mulai dengan teknologi-teknologi yang tinggi, itu terjadi. Nah, inovasi itu memang selalu lebih duluan daripada regulasi. Ini yang terjadi memang. Sampai saat sekarang pun belum ada mungkin regulasi yang untuk mengatur tidak ketemunya
pasien dengan dokter langsung. Walaupun saya lihat juga beberapa aturan-aturan sudah mulai arah ke sana. Tetapi untuk mengantisipasi itu, untuk tidak kuratif terlalu banyak digunakan ke depan karena berkaitan dengan gaya hidup yang mulai sehat, tentu produk-produk nutraceutical ini menjadi sesuatu pilihan ke depan, dan tidak salah memang ITB melakukan webinar ini, bagaimana kita juga melihat bahwa memancing semua orang untuk mulai berkreasi agar nutraceutical ini menjadi harapan ke depannya. Nah, berdasarkan yang tadi saya sampaikan bahwa ekosistem healthcare itu tahun 2030 itu memang akan fokus kepada health and preventive care instead of care after sickness. Jadi inilah yang menjadi poinnya ketika kita bicara terkait produk nutraceutical tersebut. 4 yang lain juga akan berkaitan langsung dengan produk-produk yang nutraceutical. Karena apa? Karena memang inilah yang menjadi drive customer ke depan untuk agar penggunaan produk-produk kesehatan itu diutamakan. Karena saya juga sangat yakin kita harus mengubah prinsip bisnis kita. Saya dari Kimia Farma, kita sudah mulai mengubah tagline ataupun internal komunikasi di Kimia Farma bahwa kita bukanlah berbisnis di atas penderitaan orang lain, tapi kita akan berbisnis di atas kesehatan orang lain. Sehingga dengan demikian, kita bisa melihat bahwa keinginan kita tersebut bisa terpenuhi. Karena ketika misalnya kita punya apotek, tiba-tiba pasiennya nggak datang, pasiennya sedikit, ada keluhan dari kita yang mungkin negatif bahwa, aduh, kok nggak ada pasien. Artinya apa? Kita berharap orang sakit banyak. Tapi ketika kita mulai fokus dengan positive thinking, dengan positif aura yang kita bangun bahwa kita itu berbisnis untuk orang lebih sehat, baik yang kita harapkan adalah bagi teman-teman apoteker yang punya apotek, bagi teman-teman yang punya rumah sakit, kerja di rumah sakit, berdoa agar yang datang adalah orang-orang sehat untuk membuat mereka lebih sehat lagi. Jangan sampai ada kalimat, karena saya sering mendengar sih ketika kita bertemu dengan beberapa relasi, oh, Anda kan apoteker, Anda berbisnis dengan obat-obatan, ketika orang sakit, Anda bisnis di atas penderitaan orang lain. Itu yang harus kita rubah bersama, sehingga sangat-sangat benar sekali ITB betul-betul saya lihat fokus di nutraceutical, sehingga mudah-mudahan ini menjadi masa depan yang jauh lebih cerah untuk sisi produk ini. Nah, tadi saya sampaikan, siapa yang bisa mengontrol customer itu adalah pemenang. Nah ini dia. Jadi mungkin teman-teman di riset akan banyak punya penelitian, tetapi ketika itu tidak sampai ke customer, ke consumer, tidak menggunakan itu mungkin akan menjadi tidak bermakna di satu sisi, walaupun sisi yang lain akan berbeda. Karena paradigma reactive patient kepada new paradigma proactive consumer itu memang sudah terjadi. Jadi artinya apa? Tentu dari sisi research, dari sisi researcher, dari sisi university mulai mengarahkan arah penelitiannya ke arah ini. Untuk bioteknologi, saya rasa itu sangat penting, tetapi sejauh mana sih, mana yang lebih cepat, mana yang lebih mudah kita di Indonesia ataupun di ASEAN untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan bioteknologi ini atau kepada nutraceutical. Karena kita nggak bisa pungkiri, sejauh mata saya melihat, memandang bahwa kita belum bisa di Indonesia menemukan namanya new molecule. Tetapi apapun itu, saya sangat mendukung bahwa paradigma baru sudah muncul, bahwa konsumer itu akan menjadi proaktif. Disinilah mulainya kita melihat peluang pasar yang ada dari sisi penelitian. Orang akan mulai memakan makanan yang sehat, kemudian suka mencari informasi terkait dengan semua tentang kesehatan. Kemudian juga mulai, yang paling penting adalah karena mereka sudah mulai pendidikan pengetahuannya lebih tinggi, mereka akan mencoba mencari upaya untuk mengobati diri sendiri. Dan ini adalah produk-produk peluang yang sangat bagus ketika consumer sudah mulai mencari produk-produk untuk mengobati dirinya sendiri. Disinilah nutraceutical berperan penuh, dengan tentu dengan komunikasi yang lebih baik. Nah, sisi berbeda adalah ketika misalnya tadi di depan, saya coba lihatkan slide di depan bahwa ada penurunan penyakit menular menjadi penyakit yang tidak menular. Tapi kondisi sekarang COVID-19 ini memang sesuatu hal yang mendrive juga bagaimana konsumer itu mulai berbeda, mulai berusaha melakukan sesuatu yang memang sejatinya itu didrive oleh kebiasaan kesehatan. Tetapi COVID-19 itu memaksa orang mengubah behavior, mengubah kebiasaan mereka menjadi lebih peduli kepada kesehatan pribadi,
kemudian mencari makanan-makanan yang sehat untuk mereka lakukan, berolahraga dengan baik. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian, saya yakin sekali produk-produk nutraceutical ini dengan kondisi global trend tadi bahwa mulai orang di tingkat pendidikan lebih tinggi, kemudian lebih peduli, lebih care terhadap pengobatannya diri sendiri, ditambah dengan pandemi COVID-19 ini yang mengubah juga life behavior kita semua, dan itu akan lebih meningkatkan penggunaan nutraceutical. Waktu awal-awal pandemi terjadi panic buying di Indonesia, juga semestinya itu di banyak negara. Saya melihat bahwa yang diborong oleh orang-orang adalah produk-produk yang selama ini agak diacuhkan di tingkat konsumer akhir. Kayak hand sanitizer itu adalah hanya beberapa gelintir orang saja yang menggunakan sebelum COVID-19. Tetapi ketika terjadi panic buying, itu cukup tinggi penggunaannya, sehingga semua orang memproduksi hand sanitizer, rumah tangga, segala macam, sehingga pasar pun sekarang udah jenuh dengan hand sanitizer. Sama juga dengan produk-produk selama ini sebuah industri tidak pernah produk vitamin, tidak pernah mempromosikan bahwa produk dia itu adalah produk untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika COVID-19 terjadi, mereka juga melakukan hal yang sama. Ini artinya apa? Artinya bahwa penggunaan vitamin, kemudian imun booster, kemudian herbal, hand sanitizer, itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, nutraceutical adalah produk yang ada bermain di segmen seperti ini. Harapannya adalah bahwa memang kita butuhkan sekali nutraceutical ke depan sehubungan dengan mulai berubahnya gaya hidup konsumer kita, ditambah dengan dipaksa oleh COVID-19 ini. Nah, saya coba membawa sedikit Bapak dan Ibu sekalian, karena kita bicara di lingkungan universitas yang kalau di kita namanya di perusahaan adalah research and development. Research and development ini menjadi satu kata kunci bagaimana kita bisa mempercepat merilisnya produk dari nutraceutical. Di kimia farma ada beberapa pilar, lebih kurang 8 pilar yang ada di kita. Nutraceutical masuk salah satu di pilar FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Jadi kita pengembangan nutraceutical itu ada di pilar FMCG. Di samping kimia farma juga mengembangkan yang konvensional, yang neoteknologi, sintesa. Kita juga sudah punya anak perusahaan yang bergerak di bahan baku. Kemudian herbal juga pabrik kita pasti tahu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman ITB juga sering kerjasama dengan kita di Research and Development yang karena kebetulan berada di Bandung. Herbal kita juga dari sisi ekstraknya ada, dari sisi fraksionasi ada, isolat, dan kita akan bergerak herbal untuk ke nano. Saya dengar kemarin Pak Dekan dari Farmasi ITB dengan sudah diskusi panjang lebar dengan teman-teman di R&D untuk mengembangkan sebuah sediaan produk yang mungkin saya nggak sampaikan di sini, barangkali menurut ITB mungkin masih rahasia, tapi itu sudah suatu kemajuan yang menurut saya sangat-sangat erat, karena kita memang berharap adanya kerjasama yang meningkat di sisi hilir dengan hulu ini. Nah, sejak awal itu memang kita sudah selalu mengatakan nutraceutical. Nah, ini yang akan coba kita kembangkan ke depan, dan tentu kami sangat butuh tandem untuk diskusi panjang lebar di universitas, karena di prinsip kita adalah research center kita memang melakukan ini, tapi tentu kita tidak bisa sendirian. Di zaman sekarang itu, kalau kita berada sendiri itu akan sulit memang. Saatnya kita bergandeng tangan, saatnya kita saling menguatkan agar seluruh kondisi kesehatan di dunia ini dan di Indonesia melalui pengembangan produk nutraceutical bisa berkembang dengan baik, dan kimia farma dengan tangan terbuka akan selalu bisa menerima kerjasama dalam bentuk pengembangan produk ataupun dalam membantu produksi dan lain sebagainya terbuka lebar. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang mungkin agak berbeda pandang antara perusahaan dengan university. Kita coba melihat bahwa ketika kita di perusahaan itu pasti skala sesuatu itu pasti ngitung skala ekonominya. Ini adalah riset yang kita lakukan ketika kita akan merilis sebuah produk baru, termasuk di dalamnya produk-produk nutraceutical, produk-produk medis dan segala macam. Ada yang namanya studi kelayakan, nanti kita akan hitung market size-nya seperti apa, pertumbuhan market seperti apa, kompetitor seperti apa. Kemudian tentu kalau kita mengembangkan produk-produk yang bersifat medis, kita akan minta rekomendasi dari key opinion leader-nya seperti apa. Karena apa? Karena big data sangat-sangat berperan ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bicara di future. Karena 5 tahun data terakhir itu sangat dipentingkan untuk melihat bagaimana tren the next 5 years juga. Makanya kita sangat-sangat membutuhkan analisa-analisa data
untuk bisa suatu obat baru kita rilis. Dari segi teknis seperti apa, bagaimana man-nya, bagaimana teknologinya, metodenya seperti apa, material, dan tentu aja adalah dari sisi biaya dan keuangan untuk menjadikan ini sebuah produk baru. Nah, yang paling sangat kita pentingkan adalah kalau kita di perusahaan menggunakan istilah RBT, regulasi, bisnis, dan teknologi. Nah, regulasi ini meran penting sebelum kita merilis sebuah produk apapun itu, karena kita akan perhatikan. Kita pernah dulu ketika mulai mengembangkan stem cell, dan stem cell itu belum ada aturannya waktu itu. Maka selalu saya sampaikan bahwa inovasi selalu berada di depan dari regulasi. Nah, ini yang perlu kita bijaki dari sisi regulasi seperti apa. Dan tentu yang paling penting adalah kita akan melakukan fokus group discussion dengan customer. Ini banyak aspek yang kita lakukan ketika dengan medis, ketika dengan customer. Karena ketika kita sudah menemukan sebuah produk baru menurut kita bagus, menurut tim riset kita bagus, tapi ketika kita tentukan bahwa segmennya adalah A, kita tidak pernah mensurvei ke mereka, produk kita tidak akan terima di pasar. Contoh, kita punya nutraceutical untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Kemudian kita mengambil segmen adalah orang-orang yang suka berolahraga. Kemudian kita tidak pernah melakukan FGD dengan orang-orang komunitas olahraga. Maka produk yang akan kita hasilkan itu tidak tepat sasaran, karena tidak akan digunakan mereka. Baik itu masalah rasanya, kemasannya, warnanya, juga representasi dari produk itu sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita clearkan. Kita pernah melakukan sebuah produk baru untuk nutraceutical itu sampai memformula 100 formula, itu pun hanya satu yang sesuai dengan keinginan daripada customer kita. Maka kita selalu melihat dari customer need-nya seperti apa. Oke. Dari itu semua, kita coba melihat apa sih lesson learned yang kita dapatkan mulai dari kita bicara terkait dengan banyaknya penggunaan nutraceutical, berubahnya gaya hidup orang, kemudian berkembangnya tingkat kepedulian orang-orang terhadap kesehatan diri sendiri, kemudian berkembang juga terkait dengan kondisi sekarang bahwa memaksa kita untuk hidup sehat, untuk memaksa kita untuk selalu bersih. Nah, kemudian juga sama dengan demikian, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kita itu adalah customer focus. Memang itu yang menjadi inti ketika kita mulai melakukan sebuah riset. Karena riset tanpa sampai di customer mungkin hanya sekedar sampai di laboratorium. Nah, ini yang mungkin kita akan coba lakukan dengan baik. Makanya kita tuh harus customer fokus ketika melihat pelajaran-pelajaran kita dapatkan dari kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan. Yang tidak bisa kita lupakan lagi adalah digital teknologi. Ini juga sangat penting. Saya baru ketemu dengan seseorang kemarin yang mereka, ini bicara COVID-19, dia mengumpulkan sampel darah-darah penderita COVID-19, dimasukkan sebuah data besar, sebuah data di big data. Kemudian dengan mengambil darah kita satu tetes, kemudian dengan sebuah alat di-compare dengan data big data mereka tadi itu, dia akan bisa menentukan apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Ini juga sangat penting. Nah, makanya tadi saya bilang di tahun ini sangat-sangat betul, tentu disupport dengan artificial intelligence, big data, mobile apps akan menjadi tetap berkembang ke depan yang menjadi panduan kita dalam melihat ke depan juga. Kemudian juga kita lihat bahwa dengan kondisi yang tadi, product development itu akan fokus kepada preventif dan prediktif kategori. Makanya saya sampaikan bahwa nutraceutical seperti health supplement, vitamin, food and beverage itu tetap pasti akan increase, akan meningkat selalu. Makanya tidak salah bahwa ini harus kita kembangkan seiring dengan perubahan gaya hidup, tentu dengan big data yang kita punya, historical, current condition, tentu future kita bisa lihat bahwa nutraceutical ini sangat-sangat menjanjikan. Nah, dan yang paling penting untuk company, untuk perusahaan sih memang kita harus harus mengintegrasikan dan dengan ekosistem healthcare ini, sehingga nanti ke depan itu market itu akan didominasi oleh sebuah perusahaan yang terintegrasi dalam sebuah satu ekosistem. Kemudian universitas, kemudian riset institut, dan industri tentu saja akan perlu meningkatkan sinergi. Agar apa? Agar bisa hasil penelitian itu kita bawa ke lapangan dan berguna untuk customer agar mereka bisa menggunakan itu semua. Contoh tadi saya lihat dari presentasi yang kedua dari Prof dari Universitas Trengganu tadi, itu ada sebuah produk yang menurut saya sangat menarik. Saya nggak tahu persis sejauh mana itu bisa dimanfaatkan, apakah
ada di Indonesia juga proyek yang sama yang bisa kita hilirisasi ke depannya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita eksplor lebih dalam nanti ketika diskusi.